lahadatil akhirah hadhihi eh, qad jaa amama doktor Abdul Muta'ali kana hunaka ba'dul masyakil fi tawasul اتصالات للانضمام إلى هذا البرنامج معنا. أهلا بكم يا دكتور عبد المتعالي. Ahlan Bek. Mohon maaf Ustaz, rupanya ada banyak gangguan ini para peserta sekalian. Ini Bang Afan masih ada ya, Bang Afan ya? Cek, Halo. masih. Ya, ya. Oke, Bang Afan ini Dr. Abdul Mutawali sudah bergabung rupanya. Kita berikan kesempatan dulu pada beliau. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Dr. Abdul Mutali. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, mungkin karena waktu juga sudah cukup larut, langsung saja ke Pak Mutali, silakan untuk menyampaikan analisis terkait dengan operasi Badai Al-Aqsa. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah wassalatu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Saya sampaikan dalam bahasa Indonesia saja ya. Ya. Oh iya, ini semuanya bahasa Indonesia tadi Ustaz. Baik, mungkin saya tidak spesifik ke Badai Aqsa-nya, tapi nanti secara parsial akan menyentuh itu. Bolehkah saya izin share dulu? Ya Ustaz, silakan. Share screen ya. Mana ini? Share screen-nya ini. Oke, ini dia. Oke. 31. Apa ini dia? Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah. Oke. Mungkinkah Palestina merdeka ya? Jawabannya sangat mungkin ya. Kita sebagai seorang Muslim tentu punya keyakinan berdasarkan informasi dari Al-Quran bahwasannya Aqsa itu adalah jelas milik kita. Ya. Waliyadkhulul masjidah kama dakhalu awwala marrah ya. Jadi nanti para pemimpin dunia kita akan berbondong-bondong masuk ke sana. Kenapa disebut mungkin? Karena tidak ada kebohongan yang usianya lama. Jadi cukup menarik sekarang para pembesar Yahudi di Amerika, Noam Chomsky misalkan, itu buku terakhir yang beliau tulis dialog ya dengan beberapa para jurnalis, The Precipice begitu. Jadi jurang. Jadi yang membuat kegiatan post-truth atau di era globalisasi dunia berubah ya. The other word itu bukan hanya faktor COVID ya, juga bukan karena faktor alam, kemudian tetapi juga meningkatnya ketidakpercayaan apa yang dibangun oleh Amerika saat ini, diantaranya adalah Israel kan begitu. Yang kedua, riset Karen Armstrong di bukunya The Prophet of Muhammad, beliau membantah apa yang saat ini dibela oleh Amerika, dibela oleh Uni Eropa, bahkan nyaris 70% masyarakat internasional. Kalau Bapak Ibu sahabat semua melakukan riset, itu mereka ditanya, tahu nggak Israel? Tahu nggak ada konflik dengan Palestina? Jawabnya nggak tahu tuh. Karena memang media dibangun seperti itu, gitu. Nah, kata Karen Armstrong ini sebuah kejahatan yang luar biasa, begitu. Ya, mungkin kawan-kawan pernah membaca Elon Musk ini satu dari sekian orang kaya yang tidak mau dipaksa oleh Uni Eropa, bahkan oleh para petinggi AIPAC gitu untuk memblokir situs pro Hamas. Ini luar biasa. Berbeda dengan dengan Microsoft, dengan Bill Gates dan seterusnya. Walaupun menantunya Nail Nassar itu orang Mesir ya. Nah, jadi dua orang Yahudi ini dia mengatakan bahwa sudah selesai lah apa yang dibangun oleh Simon Peres, apa yang dibangun oleh Amerika saat ini. Yang kedua munculnya humanisme internasional. Jadi kalau kita membela Palestina G2G nampaknya agak berat. Yang harus dilakukan adalah P2P.
Karena itu Oke. mungkin bahasa sahabat-sahabat ya, bahwa ini adalah the war of ideology, itu di hati kita saja cukup saat ini. Karena bagaimanapun kita masih amat sangat membutuhkan dunia internasional, gitu ya. Kami di Pusat Kajian Timur Tengah pernah melakukan riset ke beberapa negara di mana Muslim itu minoritas, baik benua Eropa, benua Asia, benua Amerika. Tahu nggak kalian konflik Israel Palestina? Nggak tahu. Kalau kalian tahu, kalian akan bela mana? Akan bela Palestina. 70% tuh, ya, 70%. Nah, makanya people to people ini mesti dilakukan. Itu sebabnya ini mungkin kan begitu. Yang kedua, lemahnya kondisi AS, menguatnya posisi Cina. Loan Amerika luar biasa. Dia biasa memberi 8 miliar ya per 1 tahun. Sekarang 3 kali lipat nih. Jadi ketika perangkat keras Amerika itu sudah merapat di Mediterania, dia itu membawa 3 kali lipat, berarti 4 miliar US tuh. 8 kali 3 aja. Ya, 24 miliar US. Itu luar biasa dahsyat. Memang bentuknya separohnya itu bukan uang, ya, separohnya uang ya. Tapi separohnya lagi adalah eh, bebas mengambil alutsista kan begitu. Fosfor itu sudah barang lama. Ya, sekarang Amerika punya riset terbaru begitu. Zat yang mematikan. Ya, ditempel di atas, yang bawah udah jatuh kan gitu. Kasusnya sahabat-sahabat tahulah semua itu beberapa tahun ke belakang kan begitu ya. Nah, Amerika pun bukan atas nama government. Al Jazeera itu cukup menarik ya ketika berbicara Amerika. Al-Amerikan di situ ya, double form, musanna gitu ya. Ada alif lam. Mohon maaf, ada alif dan nun. Amerikan. Jadi kalau disebut Amerikan berarti state dengan people-nya setuju. Tapi untuk kasus kemarin ya, serangan Pajar 7 Oktober itu Amerika. Berarti hanya government-nya saja, people-nya tidak itu. Nah, berarti Al Jazeera sudah melakukan riset itu. Kan sekarang Al Jazeera CNN kan sama-sama ya, cukup dekat lah karena ada saham cukup besar di CNN itu. Yang ketiga, ini nih, kita perlu memanfaatkan Cina ya dengan segala like and dislike nih ya. Like and dislike. Kenapa? Karena orang Israel pun hari ini dia memanfaatkan Cina. Coba antum lihat deh. Ada program sekarang nikahisasi Cina. Mark Zuckerberg, istrinya orang mana itu? Ya, istrinya Jepang, orang mana? bukan Jepang. Bukan, istrinya orang Cina ya? Cina. Ya, Oh, istrinya orang Cina. Kenapa? Karena dia melihat posisi Amerika sudah lemah, kan begitu. Tapi jangan sampai kita keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa, kan begitu. iya. Nah, tetapi kita perlu memanfaatkan. Itu sebabnya simbiosis mutualisme perlu dibangun. Karena itu, coba yang diangkat itu di sini saya sepakat dengan apa pernyataan Erdogan itu ya. Kita cukup jadi manusia lah untuk membela Palestina. Kan begitu. Pelajaran dari Afghanistan, Soviet bisa dipukul mundur, Amerika bisa dipukul mundur, kan begitu. 2000 sampai 2022 itu kan bisa dipukul mundur. Berikutnya cracking ya, ada keretakan di internal Israel. Ya, saya tidak menampilkan data di sini karena saya nggak tahu separuh yang hadir di sini siapa kan begitu. Ya, ada keretakan di Ya. internal Israel. Ya, itu tentara cadangan 300.000, itu 2/3-nya nggak mau itu turun. Iya. Ya, 2/3-nya nggak mau. dua Dan ratus dua ribu per ya. tiga itu orang, mohon maaf, itu orang pribumi Israel. Kenapa ada keretakan di situ? Apalagi kalau ketika berbicara dari mulai bintang 4, bintang 3, bintang 2, itu yang pamen ke bawah. Itu mereka nggak mau karena mereka paham betul siapa Hamas. Kan begitu ya, siapa Hamas. Karena itu jangan salah. Jadi ketika anak-anak Palestina, perempuan-perempuan yang ditarik dari Masjidil Aqsa, itu pamen ke atas, antum jangan salah itu. Kenapa pamen ke bawah nggak mau dia? Ya, nggak tahu. Jadi kalau pamen ke atas kan mereka takut jabatan hilang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi wajar aja seorang Namruj Aloni kan ketangkep itu kan. Kenapa? Karena dia di lapangan. Nah, ini yang menjadikan bahwa Palestina mungkin merdeka. Kenapa? Ke depannya nggak ada jenderal kemungkinan. Bisa habis. Jadi yang di lapangan itu jangan salah. Mereka pamen pati itu. Ya. Dari mana datanya? Antum cari sendirilah. Jadi sementara ini antum beriman aja sama yang saya bicarakan ya. Siap.
Yang kedua, menarik ini dukungan internasional. Gimana caranya? Jadikan Israel common enemy. Semua perusahaan di berbagai negara, di mana pilotnya itu adalah perusahaan Freemason, itu semuanya gagal. Hmm. Ya, itu semuanya gagal. Nah, maka posisi Cina bisa ditarik di situ. Kan gitu ya. Rusia, saya tanya, ada nggak di Rusia partai Yahudi? Ada nggak? Gagal kan? Nggak ada. Gagal Gagal. nggak berdiri. Nah, Rusia bisa dimanfaatkan. Ya, mohon maaf. 5.000 roket serangan Fajar 7 Oktober. Itu yang paham bikinan 2011 Iron Dome-nya itu Moskow. Iya. Nah, Moskow bisa. Kenapa? Karena Moskow itu dia jijik betul. Apa yang dibangun oleh Israel. Jijik betul. Perusahaan Israel itu ngabisin semua apa ya, proksi-proksi Rusia di beberapa negara binaannya. Nah, maka kita gunakan Rusia sebetulnya itu untuk kepentingan bersama. Kan gitu ya. Ya, kalau sejarah paham semua lah. Kasus Ruba kan, Hungaria, Iya. Konstantinopel itu kan. Nah, bisa dimanfaatkan. Ya, itu konflik antara G7 dengan Bridge. Di Bridge aja kan Rusia sama South Africa sudah jelas tuh statementnya. Dukung mana? Dukung Palestina kan kemarin. Posisi Qatar. Qatar ini menarik dia. Dia di-ban oleh beberapa negara GCC, tetapi dia survive. Biasanya satu negara kalau di-ban oleh Saudi, ya maka biasanya Washington ikut kan begitu. Ya, Washington ikut. Contoh Iran kan gitu kan. Iran. Nah, Amerika ikut benci Iran walaupun kemarin didamaikan oleh Cina kan gitu. Nah, ini mata kuliah ini 6 SKS nih kita bikin 20 menit selesai ini ya. Luar biasa. Nah, bikin 20 menit selesai. Qatar ini kenapa dia di-ban oleh Saudi, oleh negara-negara GCC yang lain, dia survive. Karena luar biasa. Bank Sentral Amerika 20% duitnya punya dia. Hmm. Ya, ADB 20% duitnya punya dia. Hmm. Ya. Jadi kalau ditarik kira-kira gimana? Duitnya Kolaps. ditarik. Bisa Kolaps. Kolaps. bisa kolaps dia. Ya, bisa kolaps dia. Nah, itulah pentingnya jadi orang kaya. Itu sebabnya coba lihat. Qatar dia GCC, ya. Tetapi semua gerakan-gerakan yang distempel radikalis oleh Amerika itu punya cabangnya di Qatar. Iya. Hamas punya cabang di Qatar, gitu kan? Taliban punya cabang di Qatar. Begitu. One. Nah, jadi semuanya punya cabang di Qatar, ya, punya cabang di Qatar. Ini kalau offline enak betul ini, saya ngasih informasinya ini. Apakah Sudah ada yang minta nih, Prof. Online, Prof. Gitu tuh ya. Maka Iya. jangan jauh-jauh dari Qatar. Ya, jangan jauh-jauh dari Qatar. Statement Qatar ya, saya nggak akan sebut. Walaupun bukan dari Amerika Qatar kan, gas oilnya kan dia tahan tuh gasnya tuh. Iya. Padahal di muka bumi ya dari 208 negara di muka bumi yang paling gede eksportir gas mana? Rusia sama Qatar. Oh. Kalau ditahan gasnya, kolaps nggak kira-kira semua negara? Iya. Oh, Tinggal mainkan Qatar. Ya, tinggal mainkan Qatar. Ini langsung ada yang nyamber nih. Prof, kami berharap pada kuliah offline-nya. Ah, Boleh lah. Oke, next. Tetapi mungkin merdeka hanya tidak dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini bukan berarti besok, bukan berarti sekarang, tapi juga bukan dalam waktu yang terlalu lama. Apa alasannya? Satu, diplomasi Israel. Israel ini diplomasinya, mohon maaf, kita mesti acungkan jempol, ciamik dia. Partnership and existential. Nah, sedangkan Palestina, diplomasi luar negerinya minta bantuan. Betul nggak? Iya. Orang ya. diminta sekali, dua kali mungkin memberi, tapi berkali-kali kira-kira gimana? Ya, beda kalau ada prinsip faith, ya, ada prinsip keimanan. Tetapi kan dunia internasional hari ini kapitalisme. Cina aja yang sosialnya jadi kapitalisme hari ini, betul nggak? Iya, betul. Dia Iya. kan mikir-mikir. Itu yang menyebabkan Cina hari ini dia menahan bantuannya untuk Afghanistan kan? Dulunya dia membantu awalnya, tapi cuma speak doang kan begitu. Actionnya nggak ada. Nah, betul
ada negara-negara ya dari 208 negara kan cuma sedikit aja itu yang punya perwakilan diplomatik dengan Israel. Tapi jangan salah, bukan berarti tidak ada kerjasama. Ya, semua di bawah tangan, ya, bidang trading, education. Jangan salah, di Tel Aviv itu ada Universitas Islam, International Islamic Tel Aviv University. Coba, beasiswanya gede, bro. Siapa yang mau daftar? Iya. Ya. Scholarship-nya luar biasa. Ya, S1 saja bisa $1.000. Ya, itu belum biaya riset, belum biaya reference, belum biaya kesehatan. Jadi pulang itu ke Indonesia bisa punya 10 hektar itu. Ya, belum S2, $2.000. Nah, di antaranya alumnusnya siapa itu? Abu Bakar Al-Baghdadi. I see. Wow. Abu Bakar Al-Baghdadi. Jadi jangan salah. Itu ya. Makanya kan sekarang ada muridnya juga tuh. Walaupun dia nggak ngambil ijazah mungkin ya. Saya nggak perlu disebut di sinilah. Yang kedua, kenapa kemerdekaan Palestina tidak dalam waktu dekat? Tidak ada wasit. Ya, tidak ada mediator yang bisa diandalkan. UN nggak bisa UN. Ya, padahal Bianca Roque kan UN 181/1947 resolusi dia kan, Betul. Ya. yang membagi tanah Palestina jadi dua itu pun 56% buat Yahudi kan, 44% baru buat orang Arab Palestina. Ya, nah walaupun nanti 48 ada resolusi dia itu yang kedua tuh apa hak kembali orang-orang Palestina, tapi kan dilanggar juga. Ya, nah sekarang jika ada masalah dengan Israel, itu selalu beberapa negara khususnya Amerika melakukan veto. Jadi selama UN tidak direformasi, tidak direstrukturisasi, maka selama itu Palestina susah merdeka. Paham nggak? Iya. Ya. Jadi lembaganya mesti diubah dulu ini. Sarangnya mesti diubah dulu ini, rumahnya ini. Ya, jadi selama tidak direstrukturisasi, tidak direformasi, maka selamanya seperti ini. Begitu. Yang kedua, Uni Eropa. Uni Eropa jelas, coba statement dia siapa itu? Joseph Borrell ya. Joseph Borrell ketua Komisi Uni Eropa tuh. Dia ketika itu lagi ada apa ya? Lagi ada meeting tuh di Muscat ya. Jadi tanggal 7 itu dia lagi ada meeting di Muscat. Ya, di Muscat. Mana Muscat itu ya? Oman ya. Oman. Oman tuh ya. Nah, serangan Fajar datang. Dia nggak konfirmasi, dia nggak baca berita, cuma dengar ada serangan Fajar 5.000 roket diluncurkan oleh Hamas, bisa menerabas Iron Dome, Israel nggak bisa membaca itu, kan begitu. Keluar statement, kami Uni Eropa mengutuk, akan mengirim bantuan. Apa artinya? Ada keterikatan yang luar biasa. Apalagi Inggris. Ya, apalagi Inggris. Inggris itu dia minggat dari Yerusalem 14 Mei 1948, Israel langsung berdiri kan begitu kan? Yeah. Jadi seolah-olah dia pergi karena memang Inggris yang bikin tenaga pertama kali kan kepada orang-orang Israel agar dia punya negara melalui menlunya James Arthur Balfour. Bicara tuh sama Ratu Victoria. Ya. Mbak kalau bisa itu punya tanah sendiri kan begitu. Tapi Anda yang bicara ya. Kenapa James Arthur Balfour dia gigih betul ya menyuarakan bahwa Israel punya negara? Karena istrinya orang Yahudi. Ya, istrinya orang Yahudi. Itu tuh. Itu sebabnya dulu kan para ulama kita mendakwahkan Islam ke mana? Ke Nusantara. Salah satu strategi dakwahnya apa, Pak? Menikah orang pribumi ya, menikahi ya. Ya. Nah, karena itu antum yang datang banyak nih dari luar negeri, antum nikahi aja biar aman tuh. Nah, itu luar biasa. Ya, kemudian apa? Arab League, Liga Arab. Liga Arab ini sama Oki, dia hanya apa ya? Hanya
speech only kan begitu. Kenapa? Sebetulnya ketika kekalahan perang Arab ya dengan Israel 1967, justru negara-negara itu berebut ngambil tanah mana? Ngambil tanah Palestina, Gaza punya siapa, Golan, kan begitu kan ya? Ya. Tepi barat berebut kue itu. Ya. Dan negara-negara itu ditekan, diikat dengan perjanjian. Ya, siapa itu presiden Mesir yang digulingkan, bahkan wafat ya. Mursi. Mursi. Mursi itu 2 minggu baru diangkat jadi presiden. Dia dudukkan Fatah dan Hamas. Ya, Fatah dan Hamas itu keduanya bersatu 50% kemerdekaan Palestina di tangan. Kan gitu. Iya. Nah, dia dudukkan nih 2 faksi terbesar di Palestina. Apa yang terjadi? Satu, kantor PLO di Amerika nggak bisa diperpanjang. Kan begitu ya. Lalu harga kacang kedelai di Mesir, apa itu? Meningkat, mahalnya luar biasa. Subsidi dicabut oleh Israel. Apa artinya? Iya. Semua negara-negara Arab itu diikat. Jadi membantu Palestina bagi Mesir itu seperti nembak kaki sendiri. Hmm. Ya, dengan syarat apa? Ya jangan sampai dibuka itu pintu Rafah itu kan. Ya. Oki juga sama. Itu faksi yang diundang dalam semua pertemuan-pertemuan, bahkan pertemuan darurat. Kan hanya satu faksi, tidak faksi yang lain. Kan begitu. Yang kedua, lemahnya kondisi dunia Islam pasca Arab Spring dan normalisasi. Ini normalisasi ini kalau bahasanya artis sakitnya tuh di sini itu ya. Sakitnya tuh di sini begitu. Dan ini imbasnya kemana-mana ya. Saya mohon maaf tidak banyak memberikan data ya karena satu dan lain hal begitu. Yang kedua, kenapa kemerdekaan ini tidak dalam waktu dekat? Karena definisi merdeka bagi Israel, merdeka itu Palestina nggak punya militer, tidak ada tuh sayap militer, ya Brigadi Al-Qassam tuh nggak ada. Kemudian tanpa Hamas, tanpa kembalinya refugees, jadi nggak boleh itu. Ada satu negara, antum semua tahu lah, itu Jordan itu kan 2/3 masyarakatnya itu adalah orang Palestina. Mereka nggak bisa kembali ke Palestina, hanya berkunjung ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Itu pun setelah usia 60 tahun. Kan luar biasa. Ya, Al-Quds Asy-Syarif itu milik mereka. Ya, masih ingatlah kasus Donald Trump ya 2015 ketika dia mengannounce Yerusalem itu adalah ibu kota Israel Raya. Harusnya kan kalau dalam dunia politik Yerusalem itu dia kan status quo, nggak boleh itu diklaim oleh faksi oleh negara manapun kan begitu. Nah ketika Donald Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota raya, itu kan kompetitornya Hillary Clinton nggak ngapa-ngapain, harusnya kan digoreng gitu kan. Harusnya digoreng bisa untuk menjatuhkan siapa itu? Donald Trump. Tapi Hillary nggak melakukan itu. Kenapa? Karena dia pun kalau jadi presiden akan melakukan hal yang sama. Nah, bagi Palestina, khususnya bagi Hamas, disebut merdeka Palestina tanpa negara Israel. Mohon maaf, inilah bedanya satu faksi dengan faksi yang lain. Anda mungkin paham ya? Ya, karena ada satu faksi mengakui ya bahwa Israel itu adalah state. Sedangkan faksi yang lain, khususnya yang melakukan serangan pajar itu, ya Israel nggak bisa. Perseteruan domestik ini yang bikin kita agak lama nih perseteruan domestik. Tapi menariknya Fatah ini semua pejabatnya di luar negeri, dubes itu membela diri serangan Fajar itu luar biasa. Saya kira ini sebuah angin segar begitu untuk kemerdekaan Palestina. Nah, yang terakhir, apa yang membuat kemerdekaan Palestina ini dia tidak dalam waktu dekat, the deal of century. Ini pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping di Pulau Sentosa. Ya, di Pulau Sentosa. Jadi kata Amerika, kita akan pindahkan semua warga Palestina, baik yang di tepi barat ataupun di West Bank. Ya. Kata Xi Jinping, nggak bisa, mereka bukan robot, mereka bukan animal, mereka manusia. Begitu. Kalau Anda pindahkan, Anda mau taruh di mana? Ya, mungkin yang pernah kuliah di Mesir tahu, di Maadi. Pak Ahmad Rafiq tahu mungkin ya, di Maadi ya. Maadi. Di Libya, Prof. Oh, di India. Libya. Oh, Libya. Maadi Tripoli. itu
hamparan gurun Sahara luas. Itu tempat yang diproyeksikan ya oleh Donald Trump ketika nanti orang Palestina dipindahkan ke situ. Nah, nanti biaya infrastrukturnya dari Anda Xi Jinping. Kata Xi Jinping, oke kalau begitu. Itu the deal of century itu. Dokumennya sekitar berapa ya? 750 halaman. Ya. Nah, ini yang membuat kemerdekaan Palestina tidak dalam waktu dekat. Karena itu kan Cina itu Tuhannya satu sebetulnya. Apa itu? Money. Aneh. Iya, uang. Money. Tetapi kita mesti gunakan ya selama itu untuk kepentingan bersama kan begitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jadi saya sepakat bahwa serangan fajar tersebut dia tidak berdiri sendiri. Ya. Kalau orang Israel itu menderitanya 24 jam, kalau orang Palestina 24 jam kali 75 tahun. Ya, kali 75 tahun. Dan gencatan senjata nampaknya ini tidak dalam waktu dekat karena semua warga negara asing khususnya Eropa itu dievakuasi. Biasanya serangan-serangan Hamas itu tidak menjadikan para pemimpin Eropa menarik warga negaranya dari Tel Aviv ya atau keseluruhan yang mereka sudah duduki termasuk pemukiman ilegal. Sudah stay aja di situ. Tapi sekarang semua ditarik. Apa artinya? Iron Dome tidak bisa diandalkan lagi. Ya, kenapa? Karena ada patron-patron itu di kedua belah pihak kan begitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jadi pembicara terakhir tapi paling padat ini. Pak Dr. Abdul Muta'alil, luar biasa Ustadz.